Pemerintah Provinsi Maluku Utara mengimbau agar setiap SKPD menyampaikan laporan keuangan. Solidaritas Perjuangan Aksi Masyarakat Tertindas menggelar demonstrasi terkait masalah penunggakan gaji aparatur sipil negara. Selamat malam saudara, Anda kembali menjumpai Maluku Utara hari ini, Senin 8 Desember 2025 bersama saya Faradila Sultan Batua. Dua informasi akan kami rangkaikan dengan sejumlah informasi lainnya. Dan saudara dari Bumi Maluku Kiraha, kita ikuti Maluku Utara hari ini selengkapnya. Kita awal informasi hari ini, saudara. Pemerintah Provinsi menggelar apel pagi di lapangan upacara kantor Gubernur Provinsi Maluku Utara, dipimpin staf ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Abdullah Assegaf. Dalam arahannya, Abdullah Assegaf mengimbau agar setiap SKPD menyampaikan laporan keuangan. Dalam apel pagi lingkup pegawai pemerintah Provinsi Maluku Utara yang digelar Senin pagi, dipimpin oleh staf ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Abdullah Assegaf. Dalam arahannya, Abdullah Assegaf mengimbau agar SKPD dapat menyampaikan laporan keuangan. Ia menekankan bahwa tujuan dari pelaporan keuangan untuk dapat mengevaluasi adanya kendala sekaligus mencari solusi. Saya menyampaikan amanah daripada pimpinan baik gubernur, wagub berkaitan dengan laporan keuangan. Dari minggu lalu, apa yang disampaikan oleh Pak Wagub dalam pertemuan di Hotel Safirna Ternate, bahwasanya SKPD disuruh untuk menyampaikan laporan keuangan, batas waktu deadline-nya pada tanggal 9 besok. Sehingga mau dilihat progres permasalahan kendala yang dihadapi apa saja. Itu dari laporan keuangan itu kan bisa ditahu apa kendala-kendala yang dihadapi, sehingga kalau memang ada permasalahan, pimpinan OPD segera mengambil alih dan bisa mengatasi permasalahan itu. Kalau memang hal-hal itu sangat sangat bermasalah, segera dikonsultasikan dengan gubernur atau wakil gubernur. Sesuai dengan amanat Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara, Abdullah Assegaf berharap dengan adanya pelaporan keuangan dapat mencegah terjadinya hutang dalam kegiatan di tahun 2026. Sehingga diminta agar segala bentuk laporan keuangan dapat terselesaikan di tahun 2025. Leonar Patipelohi, Henry Nanlohi, TVRI Maluku Utara melaporkan. Informasi lainnya, Solidaritas Perjuangan Aksi Masyarakat Tertindas menggelar demonstrasi terkait penunggakan gaji aparatur sipil negara yang dinilai cacat hukum dan terdapat unsur diskriminasi. Aksi yang digelar di depan kantor Bupati Pemda Morotai ini sebagai bentuk protes terhadap Pemda Morotai, khususnya Sekretaris Daerah Muhammad Umar Ali, Kaban Keuangan, serta Kaban BKD Alfata Sibua sebagai pihak terkait mengenai pemberhentian gaji beberapa ASN di lingkup Pemda Pulau Morotai. Habib Inga, koordinator aksi, dalam orasinya mengatakan tindakan pemberhentian gaji oleh Pemda Morotai terhadap beberapa ASN yang salah satunya Yovani Bandari adalah perbuatan pelanggaran HAM dan pelanggaran administrasi. Pasalnya yang bersangkutan masih aktif sebagai ASN. Selain itu, Habib juga menyampaikan terkait adanya dugaan temuan pembayaran gaji salah satu ASN yang masih dalam status tahanan dalam kasus Tipikor. Sementara mereka yang masih aktif sebagai ASN gajinya tidak dibayar. Bahkan isu sentral yang dimuat dalam aksi ini, masa aksi meminta kepada Kemendagri untuk mencopot Sekda Morotai. Fatah, salah satu orator lainnya, juga menyampaikan hal yang sama. Fatah dalam orasinya menegas akan adanya somasi oleh tim kuasa hukum yang tidak mendapatkan hak mereka, yaitu pemutusan gaji oleh Pemda Morotai sesuai surat yang dikeluarkan Sekda Morotai. Sehingga adanya rekomendasi pemberhentian gaji dari Badan Kepegawaian Daerah Morotai yang ditunjukkan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Morotai.
Alfata Sibua saat dikonfirmasi TVRI di ruang kerjanya mengaku pihak Pemda akan menunggu langkah somasi baru bisa menjelaskan terkait tuntutan dari aksi tersebut. Untuk sementara waktu pihaknya belum bisa menanggapi atau menjelaskan lebih, apalagi Sekda juga masih di luar daerah. Ini mohon maaf, ini juga orang hukum ya pasti akan sudah paham alurnya. Jadi nanti akan kami menjelaskan karena ini juga sudah disampaikan bahwa akan ada somasi, ya, akan ada somasi. Jadi kami akan memberikan jawaban setelah ada somasi. Dari Pemda sendiri rencana akan membalas somasinya. Iya, kami masih menunggu karena sebelum itu kan sudah dipublikasi bahwa akan ada somasi dari kuasa hukumnya. Nah, makanya kami menunggu somasinya seperti apa yang nantinya akan kami jelaskan dari hasil somasi. Detail sesuai dengan somasi yang akan diberikan. Dari Kabupaten Pulau Morotai, kontributor TVRI, Lasurdin El Madelis melaporkan. Perwakilan Kemenkeu 1 Maluku Utara melaksanakan bazar UMKM sebagai langkah mengembangkan dan mengawal pertumbuhan pelaku usaha mikro kecil dan menengah, sekaligus mendorong kebangkitan UMKM menuju Maluku Utara yang hebat. Perwakilan Kemenkeu 1 Maluku Utara menunjukkan komitmennya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi kerakyatan dengan menggelar bazar UMKM yang difokuskan pada pengembangan dan pengawalan pelaku usaha mikro kecil dan menengah di Kota Ternate. Kegiatan ini menghadirkan puluhan UMKM yang menampilkan berbagai produk unggulan, mulai dari kuliner lokal, kerajinan, hingga produk kreativitas khas Maluku Utara. Bazar ini menjadi wadah bagi UMKM untuk memperluas pasar, meningkatkan kualitas produk, serta memperkenalkan potensi ekonomi lokal kepada masyarakat luas. Kepala Kantor KPP Pratama Kota Ternate, Dewi Lestari mengatakan, Bazar UMKM menghadirkan UMKM binaan dari Kemenkeu 1. Jadi kami sebagai salah satu perwakilan dari Kemenkeu 1, di sini kantor wilayah DJPB, KPPN, KPKNL, KPP Pratama, KPPBJ gitu ya. Itu adalah Kemenkeu 1, kami punya tugas untuk mengawal UMKM sehingga kami ada semacam BDS, Business Development Service, salah satunya adalah memberdayakan UMKM. Jadi kegiatan ini diadakan setahun sekali. Kemudian di sini ada bazar-bazar oleh UMKM yang kami bina. Juga ada booth-booth yang dari KPP Ternate, ada KPKNL dan KPPN untuk meramaikan acara juga. Kepala Perwakilan Kemenkeu Maluku Utara menyampaikan dukungan kepada UMKM tidak hanya sebatas menyediakan ruang promosi seperti bazar UMKM, tetapi juga pendampingan edukasi. Jadi bazar ini memang kami selenggarakan untuk pengembangan dan pemberdayaan UMKM di Maluku Utara, khususnya di Kota Ternate. Jadi kita tahu bahwa UMKM ini kan menyumbang terbesar sekarang ya untuk tenaga kerja di Republik ini. Hampir 97% itu terserap dari UMKM. Ya nanti memang UMKM ini kan kita inisiasi di sini dulu, tapi kita berharap si UMKM nanti akan naik kelas ya. Jadi tidak hanya UMKM terus, nanti bisa menjadi penguasa yang lebih besar sehingga bisa digantikan oleh yang lebih rendah lagi, nanti naik lagi. Jadi itu. UMKM menjadi penyumbang pajak terbesar di Indonesia. Untuk itu, perwakilan Kemenkeu Maluku Utara berkomitmen akan terus melakukan pembinaan terhadap pelaku UMKM agar semakin berkembang dan mandiri. Melalui program yang berkelanjutan, UMKM didorong bangkit dan semakin berdaya saing, sehingga dapat memberikan kontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi Maluku Utara. Tim Liputan TVRI Maluku Utara melaporkan. Sejumlah informasi kami hadirkan sesaat lagi usai jeda berikut ini. Indonesia kaya akan keberagaman. Setiap kepercayaan membawa pesan damai dan kasih yang saling menguatkan. Mengajarkan kita untuk hidup dengan kasih sayang,
saling menghormati, dan menjaga kedamaian dalam kebersamaan. Menguatkan semangat, cinta kasih, dan keadilan sosial yang menjadi fondasi dalam membangun masyarakat yang harmonis. Mengajak, membuka hati, menebar pengampunan, dan merangkul perbedaan sebagai kekuatan persatuan. Mengingat pentingnya pencerahan batin dan welas asih tanpa batas agar terciptanya harmoni sejati di antara kita. Memegang teguh filosofi keharmonisan antar manusia, alam, dan Sang Pencipta sebagai dasar kehidupan yang seimbang dan penuh rasa hormat. Menanamkan nilai kebijaksanaan, kesusilaan, dan hormat kepada leluhur untuk memperkuat ikatan sosial dan tanggung jawab bersama. Keberagaman budaya adalah anugerah yang menyatukan kita semua. Dengan saling memahami dan menghormati, kita jaga persatuan, membangun Indonesia yang damai dan maju. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Keberagaman keyakinan adalah kekuatan bangsa kita. Ini sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Mari kita terus pelihara toleransi dan hidup rukun demi masa depan Indonesia yang lebih baik. Terima kasih saudara Anda masih bersama kami dan kita ikuti informasi selanjutnya. Menjadi tuan rumah pada Rapat Kerja Nasional Federasi Panjat Tebing Indonesia tahun 2025, Gubernur Provinsi Maluku Utara mendorong pemetaan talenta nasional dan penyediaan sertifikasi pelatih. Rapat Kerja Nasional Federasi Panjat Tebing Indonesia tahun 2025 yang dihadiri 68 peserta dari berbagai provinsi di Indonesia menjadi titik awal kebangkitan Federasi Panjat Tebing Maluku Utara dalam meningkatkan industri olahraga panjat tebing sport di Maluku Utara. Gubernur Maluku Utara Seri Laus mengatakan bahwa pemerintah Provinsi Maluku Utara berkomitmen untuk mendorong pemetaan talenta nasional di seluruh kabupaten kota, penyediaan pelatihan dan sertifikasi pelatih. Kami Maluku Utara sangat merasa terhormat bisa menjadi tuan rumah tempat di mana FPTI menentukan arah prestasi ke depan, dan kami Maluku Utara berkomitmen untuk menjadi bagian penting untuk pertumbuhan panjat tebing Indonesia. Saya percaya bahwa Rakernas ini akan menghasilkan keputusan yang konkret dan jangka panjang. Harapan kami akan ada pemetaan talenta nasional, khususnya untuk kita di daerah juga. Kita mendukung support untuk scouting di kabupaten kota, khususnya di Maluku Utara. Dan ada untuk panjat tebing pun kita bisa memberikan pelatihan dan sertifikat untuk pelatih-pelatih di Maluku Utara, sehingga setelah kita scouting, setelah kita pemetaan talenta, anak-anak didiknya bisa dilatih dengan baik. Sementara Ketua Federasi Panjat Tebing Indonesia Maluku Utara berharap rapat koordinasi yang digelar di Maluku Utara dapat menjadi awal kebangkitan olahraga panjat tebing Indonesia, terkhusus di Maluku Utara. Maluku Utara selaku tuan rumah dan Ternate, dan ini merupakan suatu kebanggaan buat FPTI Maluku Utara dan Pemprov Maluku Utara, sekaligus ini suatu kebanggaan tersendiri bagi kami FPTI Maluku Utara karena kita baru dilantik mungkin kemarin 6 bulan lalu ya kalau nggak salah ya. Ini luar biasa tanggung jawab yang diberikan oleh teman-teman PP. Harapan kami mudah-mudahan Rakernas ini menjadi embrio bangkitnya FPTI Maluku Utara. Gubernur Seri Laos berharap Rapat Kerja Nasional dapat menjadi lompatan prestasi bagi panjat tebing Indonesia.
Dari Ternate, kontributor TVRI Sukri Basir melaporkan. Saudara, ajang Ring of Gamalama mencatat rekor terbaik. 3 pelari berhasil meraih posisi 1, 2, dan 3 sebagai pelari terbaik, termasuk satu peserta berusia 52 tahun yang tampil mengesankan dan mampu menuntaskan rute 42 km tersebut. Gelaran Ring of Gamalama tahun ini yang diselenggarakan menghadirkan pencapaian membanggakan. 3 pelari berhasil menempati posisi pelari terbaik peringkat 1, 2, dan 3 setelah melewati berlari mengelilingi Pulau Ternate. Performa ketiga pelari ini dinilai luar biasa sejak start hingga finish. Dengan latihan yang maksimal, mereka tampil konsisten menunjukkan kekuatan fisik yang stabil di sepanjang lintasan. Rekor pribadi bagi saya selama saya latihan 2 bulan dengan waktu yang mepet, yang sibuk bantu orang tua di rumah, sibuk lagi kerja atau jadi saya alhamdulillah dalam latihan 2 bulan ini saya bisa mendapatkan hasil yang terbaik di event Ring of Gamalama. Kebetulan saya virgin maraton ini, virgin pertama. Soalnya latihan mulai dari sekitar 3 bulan latihan untuk lari untuk persiapan ini Ring of Gamalama. Alhamdulillah dari latihan sesuai target lah, dapat 4 jam 9 menit. Sementara itu salah satu pelari menjadi sorotan dalam kegiatan tersebut. Pasalnya, keberhasilan pelari berusia 52 tahun mampu bersaing dengan peserta muda dan tetap menembus posisi terbaik ketiga. Ketangguhan dan semangatnya mendapat apresiasi dari panitia maupun sesama pelari, sekaligus menjadi inspirasi bagi banyak peserta lainnya. Proses latihan juga, jadi biarpun sudah usia begini, dengan latihan kontinu bisa mempertahankan daya tahan. Jadi dengan daya tahan yang bagus, ya bisa membentuk kita, ya larinya masih bisa kuat begitu. Ya untuk anak muda, sekarang kan lagi tren-trennya lari ya. Jadi lari itu bukan hanya lari-lari saja, tapi bagaimana berlari, latihan untuk bisa ada prestasi. Melalui ajang ini, panitia berharap Ring of Gamalama dapat terus menjadi ruang bagi komunitas lari untuk berkembang, sekaligus mempromosikan potensi olahraga dan keindahan Pulau Ternate kepada masyarakat luas. Tim Liputan TVRI Maluku Utara melaporkan. Informasi lainnya sesaat lagi usai jeda berikut ini. Jangan buang sampah di sini. Bu, sampah ibu bisa mencemari sungai, Bu. Limbah sampah bisa meracuni ikan loh, Bu. Alah, anak kemarin sore aja bilangin wong tua. Waduh, sia-sia bekas ini ya. Sumpah beruang ibu itu. Hah? Aku beruang? Maksudnya sulap sampah berubah jadi uang. Hah? Uang? Priwe sarane. Ayo ikut kita. Pak, bener sampah di sini bisa jadi uang. Nah, ben ngerti carane, mayu dewek mlebu maring jero. Sejalan dengan peraturan Presiden nomor 12 tahun 2025 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional, pengolahan sampah di Banyumas dilakukan dari hulu ke hilir dengan melibatkan masyarakat dan pemerintah. Sampah akan diolah di tempat pengolahan sampah terpadu. Dengan peralatan canggih, sampah akan dipisahkan menjadi 2 jenis, yakni sampah organik yang dapat dimanfaatkan sebagai pakan hewan, pupuk, dan berbagai macam olahan lainnya, serta sampah non-organik yang biasanya tidak bernilai bagi masyarakat akan dijadikan bahan baku industri konstruksi, seperti bahan bakar alternatif, kerajinan daur ulang plastik, bahkan paving block yang bisa kita lihat di berbagai tempat. Nah, itu yang dinamakan sumpah beruang. Sulap sampah berubah menjadi uang. Oke, Pak. Sekarang saya nggak bakal buang sampah sembarangan lagi, Pak.
Ayo bersama-sama selamatkan alam dari limbah sampah. Kelola sampah dengan bijak. Terima kasih saudara Anda kembali bersama Maluku Utara hari ini. Dan berikut kita ikuti beragam informasi dari Sulawesi, Maluku dan Papua dalam segmen Klik Sulampah. Saudara jurusan Tata Busana SMK Negeri 1 Sinjai terus menunjukkan keterampilan terbaik. Dari hasil praktik, para siswa kini mampu menjahit dan memasarkan pakaian batik meski masih dalam lingkungan sekolah. Para siswa tampak mahir mengoperasikan mesin jahit untuk membuat seragam batik SMK Negeri 1 Sinjai. Dengan penuh ketelitian, mereka memainkan mesin jahit, memastikan setiap helai kain tergarap rapi. Didampingi guru tata busana, proses dimulai dari memasukkan benang ke jarum, mengukur pola pakaian, hingga menjahit sesuai pesanan pelanggan yang menunggu hasil karya mereka. Kepala SMK Negeri 1 Sinjai, Mikail Arsyad mengapresiasi kegiatan produksi busana yang dikerjakan langsung oleh siswa. Ia berharap karya ini dapat dipasarkan hingga luar Kabupaten Sinjai. Ia menambahkan bahwa fasilitas seperti mesin jahit didukung dana sekolah dan dana pos sebagai upaya meningkatkan keterampilan siswa. Yang memberikan pembelajaran kepada peserta didik. Hari ini sampai sudah di tahap mencoba untuk menjahit baju. Saya menyaksikan bahwa peserta didik ini saya melihat sudah mulai bergerak untuk menjahit dan alhamdulillah dengan antusiasnya sangat sangat membanggakan karena cara-cara menjahitnya juga lumayan, ya masih berstatus berpelajar tapi sudah lancar saya menjahit. Selain keterampilan menjahit, para siswa juga dibekali kemampuan tambahan seperti perbaikan komputer dan servis peralatan kendaraan bermotor sebagai bekal menghadapi dunia kerja. Musari Pardi, TVRI Sulsel melaporkan. Demi memeriahkan hari jadi yang ke-26, pemerintah daerah Kabupaten Morowali melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan menggelar pasar murah di seluruh kecamatan di Bumi TP Asa Merosok sejak Jumat 5 Desember 2025 sore. Dalam rangka memeriahkan hari jadi yang ke-26, pemerintah Kabupaten Morowali menggelar pasar murah dengan menyiapkan 15.000 paket sembako yang tersebar di seluruh kecamatan. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Morowali, Amir Aminuddin menyampaikan bahwa dalam pasar murah ini pemerintah menyediakan sembako murah yang mana harga dalam setiap paketnya sekitar Rp212.500 yang dinilai sangat terjangkau untuk masyarakat setempat. Adapun jenis sembako yang disediakan dalam satu paketnya diantaranya beras 10 kg, 1 rak telur, 2 kaleng susu, 2 kg gula pasir, dan 2 liter minyak goreng, yang mana seluruh harga sembako tersebut telah disubsidi oleh pemerintah. Dinas Perdagangan dan Perindustrian hadir dengan program pasar murah untuk seluruh masyarakat Kabupaten Morowali yang hari ini kita sudah mulai launching dengan biaya harga yang sangat terjangkau karena kita sudah melakukan subsidi dari harga itu. Pemerintah daerah setiap tahunnya rutin menggelar pasar murah terutama di event-event tertentu, terlebih dalam kondisi inflasi Kabupaten Morowali yang cukup tinggi. Pasar murah yang digelar pada HUT Morowali ke-26 ini berbeda dengan pasar murah sebelumnya karena memiliki paket khusus, yang mana paket khusus yang dimaksud adalah jumlah paket yang mencapai 15.000 dan menyasar keluarga yang kurang mampu atau prasejahtera. Dari Morowali, Aum Bakri, kontributor TVRI Sulawesi Tengah, melaporkan. Saudara, berikut kita simak informasi tentang perakiraan cuaca Maluku Utara yang akan berlaku besok, Selasa 9 Desember 2025. Data perakiraan cuaca ini kami peroleh dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Maluku Utara hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Faradila Sultan Batua mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Dan berikut ini kami mengajak Anda untuk menyaksikan siaran TVRI Nasional. Selamat menyaksikan dan sampai jumpa.